Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai kelarutan gas dalam air atau seawater. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Sandi Sandrian, yang kedua Widi Mulyanisari, yang ketiga Yuliarti, yang keempat Yusrina Nisrin, dan yang terakhir Zafarina Azra. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kelarutan gas dalam air atau seawater, di mana kelarutan gas dalam air laut ini merupakan fungsi dari suhu, salinitas, dan tekanan. Karena dengan meningkatnya salinitas dan suhu air laut, maka kandungan gas pun akan berkurang. Adapun gas-gas terlarut yang terdapat pada air laut, diantaranya gas nitrogen, oksigen, karbon dioksida, sulfur, serta gas halogen bahkan bisa berupa metana juga. Adapun pokokan bahasan yang akan kita bahas atau gas-gas yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama gas oksigen, yang kedua gas karbon dioksida, yang ketiga gas nitrogen, yang keempat gas sulfur, dan yang kelima gas metana. Dari kelima gas-gas ini, kami akan membahas mengenai sumbernya, kelarutannya atau kandungan, pengaruh, dan reaksi yang terjadi pada gas-gas tersebut dalam seawater. Yang pertama ada oksigen. Di lautan juga terdapat oksigen. Nah, oksigen di laut ini berupa oksigen yang terlarut dalam air atau biasa disebut DO atau kepanjangan dari dissolved oxygen. Nah, sumber utama oksigen dalam air laut itu yang pertama dapat diperoleh dari proses fotosintesis fitoplankton atau tanaman hijau yang dibutuhkan oleh organisme dan untuk mengoksidasi zat hara yang masuk ke dalam tubuh serta berasal dari difusi udara, di mana kecepatan difusi oksigen dari udara ke dalam air berlangsung sangat lambat. Oleh karenanya, fitoplankton merupakan sumber utama dalam penyediaan oksigen yang terlarut dalam air. Oksigen juga dapat terdifusi secara langsung dari atmosfer setelah terjadi kontak antara permukaan air laut dengan udara yang mengandung oksigen 21%. Selanjutnya ada kandungan oksigen dalam seawater. Nah, menurut Connell, kadar oksigen terlarut di dalam massa air nilainya itu relatif, biasanya sekitar 6-14 ppm. Dan menurut Sutamiharja, kadar oksigen di perairan laut normal berkisar antara 5,7 sampai 8,5 mg per liter. Berdasarkan kandungan oksigen terlarut, pengelompokan kualitas perairan air laut dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama perairan tidak tercemar lebih dari 6,5 mg per liter, tercemar ringan sekitar 4,5 sampai 6,5 mg per liter, tercemar sedang 2,0 sampai 4,4 mg per liter, dan tercemar berat kurang dari 2 mg per liter. Menurut Rifai, dikatakan bahwa umumnya kandungan oksigen sebesar 5 mg per liter dengan suhu air berkisar antara 20 sampai 30 derajat Celcius itu masih relatif baik. Bahkan apabila dalam perairan tidak terdapat senyawa-senyawa yang bersifat toksik, kandungan oksigen sebesar 2 ppm itu sudah mendukung kehidupan organisme dalam perairan tersebut. Selanjutnya yaitu pengaruh oksigen dalam seawater. Oksigen terlarut di suatu perairan sangat berperan dalam proses penyerapan makanan oleh makhluk hidup dalam air. Oksigen terlarut dibutuhkan oleh semua jasad hidup untuk pernapasan, proses metabolisme, atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan. Nah, semakin banyak jumlah oksigen terlarut,
maka kualitas air semakin baik. Begitu pula sebaliknya. Jika kandungan oksigen terlarut yang terlalu rendah, maka timbul bau yang tidak sedap akibat degradasi anaerobik yang mungkin saja terjadi. Yang selanjutnya yaitu reaksi yang terjadi pada oksigen dalam seawater. Mana oksigen memiliki kemampuan untuk beroksida dengan zat tercemar seperti komponen organik, sehingga zat pencemar tersebut tidak membahayakan. Oksigen juga diperlukan oleh mikroorganisme baik bersifat aerob serta anaerob dalam proses metabolismenya. Dengan adanya oksigen dalam air, mikroorganisme semakin giat dalam menguraikan kandungan dalam air. Nah, reaksi yang terjadi dalam penguraian tersebut adalah komponen organik ditambah oksigen ditambah nutrien yang diuraikan oleh mikroorganisme menjadi CO2, H2O, sel baru, nutrien, dan energi. Jika reaksi penguraian komponen kimia dalam air terus berlaku, maka kadar oksigen pun akan menurun. Pada klimaksnya, oksigen yang tersedia tidak cukup untuk menguraikan komponen kimia tersebut. Keadaan yang demikian merupakan pencemaran berat dalam air. Gas selanjutnya adalah karbon dioksida. Adapun sumber karbon dioksida pada air laut diantaranya pertama, difusi dari atmosfer secara langsung. Jadi, gas karbon dioksida ini dapat berdifusi secara langsung dari atmosfer ke dalam lautan karena gas ini memiliki kelarutan yang cukup tinggi. Yang kedua, hasil penguraian bahan organik. Jadi, bahan organik yang terdapat dalam lautan dapat terurai secara aerob dan menghasilkan karbon dioksida. Yang ketiga, hasil proses pernafasan atau respirasi hewan laut. Jadi, seperti yang kita tahu, hasil respirasi ini dapat menghasilkan karbon dioksida. Yang keempat, hasil proses pemecahan atau penguraian senyawa kimia. Pemecahan atau penguraian senyawa kimia ini dapat menghasilkan karbon dioksida. Selanjutnya mengenai kandungan karbon dioksida dalam air laut. Konsentrasi karbon dioksida di atmosfer sejak revolusi industri yaitu sebesar 280 ppm pada masa praindustri mengalami peningkatan dari 280 ppm menjadi 409 ppm pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas manusia terkait pembakaran bahan bakar fosil, juga peralihan penggunaan lahan. Nah, lautan sendiri dapat menyerap sekitar 1/4 karbon dioksida yang telah dirilis setiap tahun ke atmosfer, karena lautan ini memiliki kapasitas yang cukup besar dalam menampung karbon dioksida dari atmosfer, sehingga dapat membantu mengurangi dampak pemanasan global. Akan tetapi, hal ini menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadinya pengasaman laut. Nah, pengasaman laut ini disebabkan oleh turunnya pH air laut karena adanya ion hidrogen yang dilepaskan ketika karbon dioksida ini bereaksi dengan air. Nah, bagian ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya mengenai reaksi karbon dioksida pada lautan. Jadi, karbon dioksida yang berasal dari atmosfer ketika ia masuk ke dalam air laut, karbon dioksida ini akan bereaksi dengan molekul air atau H2O dan menghasilkan asam bikarbonat dan ion hidrogen seperti yang bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Nah, ion hidrogen ini akan menyebabkan pH lautan menjadi lebih
asam. Nah, adapun kalsium karbonat akan diuraikan menjadi Ca2+ dan ion karbonat. Nah, ion karbonat inilah yang kemudian akan bereaksi dengan ion hidrogen yang dihasilkan tadi sebelumnya dan menghasilkan asam bikarbonat. Nah, sehingga adanya ion hidrogen ini yang bereaksi dengan ion karbonat akan menyebabkan konsentrasi ion karbonat di dalam air laut itu menjadi lebih sedikit gitu, karena ion karbonat ini dipakai untuk bereaksi dengan ion hidrogen tersebut. Padahal ion karbonat ini sangat diperlukan oleh beberapa hewan laut untuk membentuk cangkang atau kerang mereka. Selanjutnya mengenai pengaruh karbon dioksida dalam air laut. Jadi, karbon dioksida pada kisaran 15 ppm akan mempengaruhi kehidupan ikan pada kondisi akuatik atau hewan laut karena karbon dioksida ini dapat masuk secara langsung ataupun tidak langsung ke dalam organisme laut. Kemudian, saat lautan terus menyerap karbon dioksida, lautan akan menjadi lebih asam. Nah, hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika karbon dioksida ini masuk ke dalam lautan, ia akan membentuk asam bikarbonat dan juga ion hidrogen. Nah, ion hidrogen inilah yang akan berperan untuk menjadikan lautan itu menjadi memiliki pH yang lebih asam. Jadi semakin banyak karbon dioksida yang masuk ke dalam lautan, akan semakin asam lautan tersebut. Nah, kemudian nilai pH yang rendah dalam air laut berdampak buruk pada pembentukan mineral karbonat yang sangat penting bagi banyak hewan laut invertebrata dengan kerangka karbonat, seperti kerang, karang, atau bulu babi. Nah, ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya juga bahwa ion karbonat ini sangat penting untuk hewan laut invertebrata untuk kepentingan kerangka tubuhnya. Akan tetapi apabila karbon dioksida banyak dilepaskan ke dalam lautan, ini akan menjadikan konsentrasi ion karbonatnya lebih sedikit sehingga akan merugikan hewan-hewan tersebut. Yang selanjutnya yaitu tentang gas nitrogen. Gas nitrogen ini merupakan elemen yang sangat berperan di bumi, di mana nitrogen ini merupakan salah satu zat penyusun makhluk hidup. Hal ini dikarenakan nitrogen adalah bagian penting penyusun asam amino. Sedangkan asam amino sendiri adalah material pembentuk protein dan asam nukleat, termasuk DNA. Sedangkan kandungan nitrogen di laut sangat penting untuk diketahui. Hal ini mempunyai hubungan erat dengan kehidupan biota laut dan berkaitan dengan nutrien untuk biota laut itu sendiri. Adapun nitrogen ini sebagian besar berupa N2 yang berasal dari difusi udara, di mana nitrogen bebas atau N2 ini yang terdapat di atmosfer yang takarannya mencapai 78% volume, dan sumber lainnya yang ada di kulit bumi dan perairan. Konsentrasi nitrogen di atmosfer mencapai 780,90 cm3 per liter udara, sedangkan konsentrasi nitrogen di dalam air laut hanya mencapai 13 cm3 per liter air laut. Akan tetapi, konsentrasi nitrogen di dalam air laut ini lebih besar jikalau kita bandingkan dengan konsentrasi gas-gas lain seperti krypton ataupun gas mulia yang lain. Jumlah stok nitrogen di dalam laut ini berkaitan dengan kedalaman laut dan stok fitoplankton. Konsentrasi nutrien terutama N-nitrat dan N-amonium pada permukaan laut di wilayah tropika dan subtropika
Di laut ekuatorial dan subtropikal, nitrat pada kedalaman 100 meter mengandung konsentrasi 10-25 mikrogram atom liter minus 1. Namun dalam keadaan stok klorofil yang tinggi, konsentrasi nitrat akan menurun. Dan di dalam laut ini, nitrogen sebagian besar berbentuk gas N2 terlalu tidak reaktif. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa gas nitrogen di laut ini sebagian besar merupakan gas N2 tidak reaktif, sehingga gas ini tidak dapat digunakan oleh fitoplankton di laut. Oleh karena itu, nitrogen ini perlu mengalami transformasi menjadi bentuk anorganik yang dapat digunakan oleh fitoplankton. Adapun berikut ini merupakan ilustrasi mekanisme fiksasi nitrogen di laut, di mana mekanismenya di antara lain yaitu pada tahap pertama, yaitu daun nitrogen, di mana daun nitrogen ini ialah proses transport nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain masuknya nitrogen ke dalam tanah akibat air hujan, nitrogen juga dapat masuk melalui proses fiksasi nitrogen. Proses ini dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang akan bersimbiosis dengan bakteri Azotobacter, Clostridium, dan polong-polongan. Ganggang hijau juga memiliki kemampuan yang sama seperti memfiksasi nitrogen. Lalu pada tahap kedua, yang dimana nitrat diperoleh dari hasil fiksasi biologis yang digunakan oleh produsen atau tanaman yang akan mengubahnya menjadi protein. Jika ada hewan atau tanaman yang mati, maka pengurai akan mengubahnya menjadi NH3, gas amoniak, dan akan mengubahnya menjadi NH4+, garam amonium yang terlarut oleh air. Proses yang terjadi ini dinamakan dengan amonifikasi. Bakteri Nitrosomonas bisa mengubah senyawa amonium dan amoniak menjadi nitrat yang diproses oleh bakteri Nitrosomonas. Yang kemudian yaitu denitrifikasi. Denitrifikasi merupakan proses di mana oksigen yang terdapat dalam tanah terbasa, maka nitrat akan cepat ditransformasikan menjadi oksida nitrogen atau gas nitrogen. Nah, nitrogen ke ekosistem ini itu dia melalui fiksasi nitrogen atau nitrogen fixation. Semua mikroorganisme mampu melakukan fiksasi nitrogen dan berasosiasi dengan N bebas yang berasal dari tumbuhan. Sumber nitrogen yang berasal dari fiksasi nitrogen di laut berasal dari alga hijau biru, yaitu Collotania crustacea. Kemudian ada proses nitrifikasi, yaitu suatu proses oksidasi enzimatik yang dilakukan oleh sekelompok diasatrinik atau bakteri. Dan jenis bakterinya yaitu Nitrosococcus, Nitrococcus, S. nitrospira, Nitrosolobus, yang merupakan bakteri nitrifikasi laut. Pada proses pertama, reaksi berlangsung dari amonium ke nitrit yang melibatkan bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus yang merupakan dengan persamaan reaksi sebagai berikut, yaitu NH4 ditambah 3/2O2 menjadi NO2 plus H2O plus 2H dengan energi minus 65 kilokalori. Ya, di perairan, nitrit ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit, lebih sedikit daripada nitrat. Karena sifatnya tidak stabil dengan keberadaan oksigen, sumber nitrit dapat berupa limbah industri dan limbah domestik.
Kadar nitrit pada perairan relatif karena segera dioksidasi menjadi nitrat. Bakteri Nitrobacter dan Nitrococcus sp yang melakukan oksidasi dari nitrat ke nitrit dengan persamaan reaksi sebagai berikut, yaitu NO2 ditambah setengah O2 menjadi NO3 ditambah energi, yaitu minus 18 kilokalori. Reaksi nitrifikasi seperti yang tadi disebutkan dapat berlangsung jika adanya oksigen. Proses oksidasi dari NO2 ke nitrit umumnya lebih cepat daripada proses oksidasi dari NH4 ke nitrit, dan nitrit ini terakumulasi di lingkungan. Kemudian ada proses denitrifikasi, yang dimana denitrifikasi ini merupakan pengubahan nitrat menjadi gas nitrogen, dengan demikian mengisi kembali ke atmosfer. Proses ini melibatkan peran beberapa bakteri, antara lain yaitu Bacillus cereus, Bacillus thysseniformis, khususnya Pseudomonas denitrificans, Thiobacillus denitrificans, dan Azomacbakteri. Adapun reaksinya yaitu NO3 ditambah 6H+, ditambah 5 elektron menjadi setengah N2 minus plus 3H2O. Berikut ini merupakan reaksi-reaksi yang terjadi pada mekanisme fiksasi nitrogen di laut. Ada proses nitrifikasi yang terdapat 2 step, kemudian denitrifikasi dan fiksasi nitrogen. Kemudian selanjutnya sulfur. Sumber sulfur pada air laut berasal dari atmosfer. Nah, atmosfer menerima sulfur dari berbagai sumber, yaitu aktivitas bakteri yang melepaskan asam sulfida, pembakaran bahan bakar fosil yang melepas sulfur sulfida, percikan air laut karena tiupan angin yang melepas sulfat, dan aktivitas vulkanik yang melepaskan asam sulfida, sulfur oksida, dan sulfat. Kemudian ada kandungan sulfur dalam air laut. Pada air laut yang mengeluarkan bau, maka kadar sulfidanya sebesar 1 ppm atau miligram per liter. Namun, jika air yang menghasilkan rasa pahit, maka kadar sulfidanya sudah mencapai 500 ppm atau miligram per liter. Kemudian, ada pengaruh sulfur dalam air laut. Nah, sebelumnya, pengaruh sulfur secara global dapat memiliki efek terhadap manusia, diantaranya seperti gangguan sirkulasi darah, kerusakan jantung, efek pada mata dan penglihatan, kerusakan sistem kekebalan tubuh, gangguan lambung, kerusakan fungsi hati dan ginjal. Adapun bahaya lainnya pada perairan air laut, yaitu kualitas air menjadi menurun yang diakibatkan oleh adanya zat pencemar, kemudian terancamnya keberadaan hewan dan tumbuhan laut, serta keseimbangan ekosistem laut menjadi terganggu. Selanjutnya, reaksi yang terjadi pada sulfur dalam air laut. Mekanisme pembentukan sulfur oksida terjadi di atmosfer yang berasal dari hasil pembakaran atau aktivitas manusia. Mekanisme ini terdiri dari 2 tahap. Pada tahap pertama, sulfur yang dihasilkan dari hasil pembakaran akan bereaksi dengan oksigen di udara dan menghasilkan SO2 atau sulfur oksida. Kemudian, setelah SO2 berada di atmosfer, akan diubah menjadi SO3. Nah, SO3 di udara dalam bentuk gas akan ada jika konsentrasi uap air sangat rendah, dan jumlah SO3 yang terbentuk biasanya tidak lebih dari 10% dari jumlah SOx. SO3 yang terbentuk dan uap air pada atmosfer akan bergabung membentuk droplet berupa asam sulfat. Asam sulfat ini akan turun ke bumi sebagai hujan asam dengan pH rendah atau
dengan pH asam yang kemudian mengalir ke sungai lalu ke laut, dan kemudian mikroorganisme yang ada pada air laut akan mereduksi asam sulfat menjadi asam sulfida. Yang terakhir adalah gas metana. Sumber gas metana yang berada di lautan ini berasal secara alami dari mikroba yang berada di dasar laut. Mikroba ini memecah bahan organik yang tenggelam dari daerah yang terkena sinar matahari di dekat permukaan. Bahan organik tersebut berupa sisa-sisa alga, hewan yang mati, serta kotorannya. Adapun kandungan metana dalam seawater, di mana kandungan kelarutan gas metana di laut itu sebesar 0,00038%. Selain itu, gas metana ini juga sangat berpengaruh dalam seawater. Jika metana dilepaskan dalam jumlah besar dari gas hidrat di dasar laut, maka akan terjadi kerusakan aerobik yang menyebabkan pembentukan zona oksigen minimum. Selain itu, karbon dioksida yang dihasilkan dari gas metana juga akan menyebabkan terjadinya pengasaman lautan. Adapun reaksi metana yang terjadi dalam seawater, seperti gambar yang telah tersedia, terdapat dua reaksi di mana terjadi secara anaerobik dan aerobik. Metana di dasar laut ini sebagian besar dikonsumsi oleh mikroorganisme. Nah, selama proses anaerobik di dasar laut ini, mikroba mengubah metana dengan bantuan sulfat yang akan menghasilkan anion bikarbonat dan anion hidrogen sulfida serta air, di mana anion bikarbonat ini akan bereaksi dengan ion kalsium yang akan mengendapkan senyawa di mana terjadi kalsium karbonat, dan kemudian anion hidrogen sulfida ini akan menghasilkan gas hidrogen sulfida. Kemudian dalam proses aerobik ini, gas metana akan bereaksi dengan oksigen dari air dan akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Dari hasil pemaparan materi yang telah kami sampaikan, kami dapat menyimpulkan bahwa gas-gas utama dalam air laut adalah oksigen, karbon dioksida, nitrogen, sulfur, dan metana, sedangkan gas-gas lainnya ada dalam konsentrasi yang lebih rendah. Sumber utama gas oksigen yaitu dari hasil fotosintesis fitoplankton atau tanaman laut, sedangkan gas karbon dioksida dan nitrogen berasal dari difusi atmosfer, serta gas sulfur dan metana diperoleh dari hasil aktivitas mikroba. Kemudian, kelarutan gas-gas tersebut dalam air laut dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan salinitas. Dan yang terakhir, masing-masing gas memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan biota laut. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan dari teman-teman, mangga kami persilahkan. Terima kasih.